5 tahun dia diselingkuhi sama suaminya. Iya, 5 tahun. Hingga suatu hari suaminya jatuh sakit stroke. Astagfirullah. Benar, Ya Bu. Allah. Dia sakit, dia stroke, akhirnya dia meninggal dunia. Astagfirullahaladzim. Dia Ya, begitu sedih Iya. karena suaminya meninggal dalam keadaan belum tobat dan Ya. belum sadar. Iya, iya. Tapi dalam duka yang begitu mendalam, datanglah banyak orang yang menagih hutang. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih, yang tidak pernah pilih kasih. Segala puja untuk Allah yang Maha Penyayang, yang kasih sayangnya tidak akan pernah terbilang. Mudah-mudahan kita semua makin disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Bunda, apa kabar? Semua sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bunda yang hadir di masjid ini dan juga pemirsa BTV dimanapun Anda berada, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bunda, siapa di antara Bunda yang ingin rumah tangganya berkah dan bahagia? Angkat tangan, katakan saya. Ulangi. Ngacungnya kayak banyak masalah kelihatannya. Siapa di antara Bunda yang rumah tangganya ingin berkah dan bahagia? Siapa di antara Bunda yang ingin rumah tangganya bikin hatinya tenang? Pengen rumah tangganya jadi rumahku surgaku? Mau? Bunda, ada 3 I yang harus kita miliki di rumah tangga agar rumah tangga kita bisa mengantarkan keberkahan dan kebahagiaan. Ada berapa? 3 I. I yang pertama, kalau rumah tangga mau berkah dan bahagia, kita harus punya iman. Ulangi. Iman. Lebih keras. Biasa aja. Sayang, iya, yang harus kita miliki itu iman. Betul? Iman itu fondasi yang bisa menguatkan kita. Bunda mencintai pasangan karena Bunda tahu ini adalah pasangan yang ditakdirkan oleh Allah untuk kita. Betul? Jadi suami yang baik kepada istri. Kenapa? Karena yakin dan percaya bahwa suami yang baik kepada istrinya adalah suami yang akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Betul? Dan saat suami baik kepada istrinya, tanda dia beriman kepada siapa? Allah. Betul? Bunda sayang jadi istri. Kalau bertanya, kenapa Bunda harus jadi istri yang baik? Jawabannya karena Allah. Betul? Kalau Bunda jadi istri yang baik, niat dan tujuannya hanya sekedar ingin mendapatkan cintanya suami, mohon maaf, siap-siap kecewa. Betul? Karena tidak sedikit istri sudah menjadi istri yang baik tapi suaminya tidak baik.
Betul apa betul? Maka bunda jadi istri yang baik bukan karena suami, tapi karena Allah. Aa, Bang Bedu, seluruh para ayah, kenapa harus jadi suami yang baik? Karena perintah Allah. Maka iman di hati harus jadi kekuatan. Kelebihan pasangan jadi ujian syukur, kekurangan pasangan jadi ujian sabar. Betul? Semua yang kita lakukan di rumah tangga jadi amal soleh. Kalau sudah begitu pasti bahagia. Perhatikan Quran surat An-Nahl ayat 97. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila solihan, barang siapa yang beramal soleh, min dzakarin au untha, dari laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman. Beramal soleh, kemudian dia itu beriman. Apa yang Allah akan hadirkan kepada mereka? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti kata Allah, aku akan berikan kepada mereka kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik. Walanaziyannahum ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah akan berikan pahala terbaik kepada mereka dengan apa yang mereka lakukan. Pertanyaannya, jadi istri yang baik ada pahalanya atau tidak? Jadi suami yang baik ada pahalanya tidak? Siapa suami yang paling baik? Kata Nabi, suami yang paling sayang sama keluarganya. Betul? Istri yang baik siapa? Kata Nabi, barang siapa seorang istri sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat kepada suaminya dan mampu menjaga dirinya, silahkan masuk surga dari pintu manapun. I yang pertama yang harus kita miliki adalah apa? Iman. I yang kedua, I yang ketiga kita akan bahas pembahasannya setelah pertanyaan dari bunda berikut ini. Tepuk tangan buat bunda semua yang hadir. Masih ada 2 I lagi Bu ya, dari 3 I yang harus kita miliki dalam hidup ini. Yang pertama adalah iman. I-nya apa lagi? I. Ya. Sekarang kita kasih contoh dulu untuk pertanyaan ini. Sekarang siapa yang mau bertanya? Siapa mau bertanya? Siapa mau saya? Nggak ada. Ada ya Ibu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hajah Suhaibatul Aslamiyah dari Majlis Taklim Al-Falahiyah Jayanti Tangerang. Tangerang. Tepuk tangan untuk orang Tangerang. Ibu Hajah silakan. Ini curhat titipan dari saudara dekat saya. Saya jauh-jauh datang ke jalan dakwah. Di samping untuk mencari ilmu, bertolab ilmu, juga ingin bercerita sedikit. Saya punya saudara dekat. 8 tahun yang lalu dia diselingkuhi sama suaminya. Walaupun bukan saya yang diselingkuhi sama suami saya, karena dia adalah saudara dekat saya, makanya saya kebawa emosi. Iya. Mungkin ibu-ibu juga sama kan? Sama. Kita punya saudara dekat, lantas suaminya berselingkuh. Kira-kira ibu-ibu bagaimana coba? Sakit kan? Dia tahu suaminya selingkuh, tapi dia sabar dan terus berdoa kepada Allah agar suaminya diberikan bisa tobat dan diberikan kesadaran oleh Allah. 5 tahun dia diselingkuhi sama suaminya. Iya, 5 tahun. Hingga suatu hari suaminya jatuh sakit stroke. Astagfirullahaladzim. Benar Ya Bu, Allah. dia sakit, dia stroke, akhirnya dia meninggal dunia. Astagfirullahaladzim. Dia Ya, begitu sedih Iya. karena suaminya meninggal dalam keadaan belum tobat dan Ya, belum sadar. Iya, iya. Tapi dalam duka yang begitu mendalam, datanglah banyak orang yang menagih hutang. Ya Allah.
Dia banyak hutangnya, dia banyak cicilannya, bukan buat istrinya tapi buat selingkuhannya. Walaupun dia tidak memakai sepeser pun, sampai detik ini dia masih membayar hutang-hutang suaminya. Ya Allah. Merasa dia sebagai ahli waris, sampai sekarang dia masih berusaha untuk memenuhi kebutuhan, bayar hutangnya. Bayar hutangnya. Tapi kadang-kadang dia juga menyerah sih. Pasrah, menyerah sudah. Dia merasa tidak pernah memakai uang itu, tapi kenapa dia yang harus bayar uangnya? Iya. Mungkin itu tadi. Tapi dia tahu, dia yakin Allah tidak senang dengan orang yang menyerah. Betul. Kira-kira yang harus saya sampaikan kepada saudara saya, doa apa sih Tad? Biar dia sabar, biar dia tabah, biar dia bisa mengobati hatinya yang luka tadi. Betul. Biar dia semakin kuat menjalani hidup. Semakin kuat menghadapi cobaan ini. Jangan putus asa. Supaya dia jangan putus asa dan jangan menyerah ya Bu ya. Karena saya tidak tega melihat saudara dekat saya diselingkuhi sama suaminya. Kalau saya ada di posisi seperti itu, Tad, saya tidak akan bisa memaafkan, Tad. Mohon penjelasan dari Pak Ustadz untuk memberikan apa doanya agar saudara baik saya itu, saudara dekat saya itu bisa tabah menghadapi dan bisa mengobati hatinya yang luka tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ini kisah yang menurut AA bukan hanya saudara ibu saja yang mungkin mendapatkan. Di luar sana mungkin ada juga yang merasakan keadaan yang seperti ini. Betul? Hati-hati, ini mohon maaf bukan mengungkit tapi zolim sezolim-zolimnya. Satu, dia berkhianat. Kemudian dua, dia juga menggunakan uang untuk pengkhianatan itu. Kemudian uang itu juga hasil dari hutang. Dan kemudian dia sakit, kemudian dia wafat. Dan bahkan dia sudah wafat, sudah meninggal, tapi hutangnya masih ada. Betul? Tentu memang tidak mudah keadaan ini. Beliau meminta AA apa doanya? Ini kan numpuk semua. Sedihnya ada, terlukanya ada, punya hutang juga ada. Mungkin Bunda boleh amalkan satu doa. Ini doa yang ada dalam zikir pagi dan petang al-ma'thurat. Kita baca doanya, boleh? Bunda sayang, semoga ini jadi penguat untuk saudara Bunda dan untuk kita semua yang sedang ngalamin kesedihan, luka, termasuk jeratan hutang yang harus diselesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijali. Amalkan doa ini, baca doa ini, isinya kita minta agar berlindung kepada Allah dari kesedihan. Betul? Yang kedua, kita berlindung kepada Allah dari kelemahan. Betul? Yang ketiga, kita berlindung kepada Allah dari sifat pelit, kikir dalam kehidupan. Betul? Dan yang keempat, berlindung kepada Allah dari jeratan hutang piutang. Maka hati-hati, setiap perbuatan itu pasti ada balasannya. Betul? Setiap kebaikan balasannya adalah kebaikan, dan setiap keburukan pun balasannya juga adalah keburukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah
wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka ini catatan buat AA, buat Bang Bedu, buat semua suami dimanapun Anda berada. Jangan mudah menyakiti hati istrimu. Hati-hati dengan hati istri yang tersakiti. Tapi mohon izin ya, kalaupun perselingkuhan itu terjadi, dari satu sisi kita pun juga harus introspeksi. Boleh jadi yang salah bukan hanya ada pada suami, tapi mungkin juga mohon maaf dari sisi istri pun mungkin ada kekurangan. Betul? Mungkin kurang hadirnya istri, mungkin kurang hangatnya istri, mungkin ada sesuatu yang kurang dalam diri istri sehingga suami tidak mendapatkannya. Ujungnya suami lebih senang mencari kesenangan di luar rumah dan lupa bahwa sumber kesenangannya ada pada istrinya di rumah. Betul? Dua-duanya harus muhasabah, dua-duanya harus introspeksi diri. Tapi ini catatan penting untuk para suami, untuk para ayah, mohon izin, dan mereka yang berkhianat. Biasanya siapa yang sibuk dengan yang haram, maka Allah akan cabut nikmat pada yang halal. Mudah-mudahan rumah tangga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan untuk beliau yang sudah bercerita.